Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Ar-Rumaisah Fitri MBSI selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia serta teman-teman KPI 1 yang saya cinta sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa beraktivitas seperti halnya sekarang ini. Kedua kalinya salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengikis kita dari alam yang biadab menuju alam yang beradab seperti halnya yang kita rasakan sekarang ini. Oke, langsung saja. Saya Wais Al-Qarni NIM 2011030100002. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Kepribadian Anak Remaja. Oke, langsung saja. Next. Definisi perceraian. Nah, tanpa saya jelaskan tentu kita sudah tahu dong apa itu perceraian. Perceraian memang secara singkatnya dapat diartikan sebagai berakhirnya hubungan suami istri. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih dalam lagi tentang apa itu perceraian. Nah, perceraian itu dapat diartikan sebagai berakhirnya hubungan suami istri yang diputuskan oleh hukum atau agama yang kita sebut dengan talak. Karena sudah tidak ada saling ketertarikan, saling percaya, dan juga sudah tidak ada kecocokan satu sama lain sehingga menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Nah, tentu tidak ada seorang pun yang menginginkan sebuah perceraian. Tapi memang sudah tidak bisa dipungkiri, memang sudah menjadi sudah menjadi kodrat manusia, baik itu perselisihan, suka, duka, kesengsaraan dan keharmonisan itu memang sudah peristiwa yang silih berganti dialami dan dirasakan oleh setiap manusia. Nah, dalam keluarga itu memang dibutuhkan hubungan yang harmonis antara orang tua dan kerukunan di dalam rumah tangga yang sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang dan pendidikan seorang anak, terlebih lagi seorang anak yang memasuki masa remaja. Kebutuhan rumah tangga itu dibutuhkan dalam membantu perkembangan psikologi dan pendidikan anak. Kurangnya perhatian dan kasih sayang bagi anak terhadap perceraian orang tua itu anak menimbulkan perasaan cemas, bingung, resah, malu dan sedih. Terlebih lagi bagi anak yang usia remaja, maka anak akan mengalami gangguan emosional dan akan lari pada kenakalan remaja dan narkoba. Nah, itu definisi perceraian. Next. Alasan umum terjadinya perceraian. Nah, adanya suatu perceraian itu pasti memiliki alasan-alasan tersendiri lah ya. Berikut adalah alasan umum terjadinya perceraian. Yang pertama, sudah tidak cocok. Nah, pasti kalau suatu pasangan itu masih cocok, pasti ngapain kita harus bercerai, kan begitu. Nah, yang kedua, salah satu pihak selingkuh. Nah, ini memang dalam sebuah hubungan harus adanya suatu kata setia. Jadi kalau kita setia, tidak mungkin kita selingkuh dong. Yang ketiga, suami tidak memberi nafkah lahir dan batin dalam jangka waktu lama. Nah, memang sudah menjadi kewajiban suami untuk memberikan nafkah baik lahir maupun batin. Nafkah lahir itu seperti apa? Nah, nafkah lahir itu seperti ya kebutuhan ekonomi kita, seperti uang dan lain sebagainya. Nah, dan nafkah batin itu seperti kebutuhan seksual, kebutuhan bersenggama dan yang lainnya.
dan itu tidak suami tidak memberikan nafkahnya itu dalam jangka waktu lama. Nah, itu juga termasuk dari alasan umum terjadinya perceraian. Nah, demikian alasan umum terjadinya perceraian. Itu ada 3 ya. Sudah kita sebutkan tadi. Lanjut. Alasan terjadinya perceraian menurut George Levinger. Yang ia susun pada tahun 1996. Yang pertama, karena pasangannya sering mengabaikan kewajiban terhadap rumah tangga dan anak, seperti jarang pulang ke rumah, tidak ada kepastian waktu di rumah, dan tidak adanya kedekatan emosional dengan anak dan pasangannya. Ya, memang dalam suatu hubungan memang yang dibutuhkan adalah kebersamaannya. Ya, jadi suami harus bisa memanage waktu, kapan ia harus bersama dengan keluarga dan anaknya. Yang kedua, masalah keuangan, penghasilan yang diterima untuk memenuhi keluarga dan memenuhi kebutuhan rumah tangga itu tidak cukup. Yang memang harus suami itu harus mencukupi kebutuhan si istri, yaitu dari segi keuangannya. Nah, itu. Yang ketiga, adanya penyiksaan fisik terhadap pasangan. Harusnya sebagai seorang suami itu memang harus menjaga, menyayangi terhadap istri, bukan malah menyakiti, apalagi sampai menyakiti fisik. Itu memang sangat tidak dibolehkan ya. Yang keempat, pasangannya sering berteriak dan mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakitkan. Untuk ini ya kita memang dalam sebuah hubungan ya harus memfilter semua ucapan yang keluar dari mulut kita. Jangan sampai kata-kata yang keluar dari mulut kita itu sampai menyakitkan pasangan kita. Nah, itu. Yang kelima, tidak setia, seperti punya kekasih lain dan sering berzina dengan orang lain. Nah, itu seperti yang kita sebutkan tadi di alasan umum, perlu adanya kata setia. Perlu adanya kata setia dari seorang suami. Yang keenam, ketidakcocokan dalam masalah hubungan seksual dengan pasangan, seperti enggan atau sering menolak melakukan senggama dan tidak bisa memberikan kepuasan. Nah, ini merupakan nafkah batin yang harus melekat pada kedua pihak ini. Nah, yang ketujuh, sering mabuk. Memang ya, kalau orang yang sering mabuk-mabukan itu pikirannya itu amburadul, tidak stabil dan sebagainya. Jadi ya gimana kalau sudah pikirannya amburadul, memang ya pikirannya kemana-mana. Yang ke-8, adanya keterlibatan atau campur tangan dan tekanan sosial dari pihak kerabat pasangan. Berarti adanya suatu kerabat itu ada yang ikut campur dalam suatu hubungan kita, dalam suatu hubungan sebuah pasangan. Yang ke-9, sering muncul kecurigaan, kecemburuan dan ketidakcocokan dengan pasangannya. Ya, memang dalam sebuah hubungan pastilah ada yang namanya kecemburuan, tapi sepatutnya kita boleh cemburu, tapi hanya sewajarnya saja. Untuk kecurigaan, kita harus dalam sebuah hubungan harus memberikan kepercayaan penuh kepada suami. Kita harus memberikan kepercayaan penuh kepada suami. Yang ke-9, yang ke-10, berkurangnya perasaan cinta sehingga jarang berkomunikasi, kurangnya perhatian. Nah, ini mungkin karena lebih spesifiknya ya, ini karena ada sudah rasa bosan dalam sebuah hubungan. Jadi jadikan jarang berkomunikasi dan kurangnya perhatian. Itu mungkin dan ini adalah alasan terjadinya perceraian menurut George Levinger. Next. Dampak perceraian orang tua terhadap kepribadian anak remaja.
Memang perceraian ini tidak hanya berdampak pada hubungan suami istri saja, tapi bahkan dampak fatalnya ini berdampak pada perkembangan psikologis anak, apalagi di usia anak remaja. Yang pertama, anak itu rentan berperilaku nakal, ya tentu. Yang kedua, kecanduan terhadap obat-obat terlarang, seperti halnya ya bisa juga narkoba itu masuk, pil ekstasi dan sebagainya. Yang ketiga, mengalami depresi, ya mengalami depresi seperti rasa cemas, rasa ya intinya lah depresi lah. Yang keempat, tidak terpacu semangat belajarnya. Memang peran orang tua itu memang sangat penting dalam proses belajar si anak. Nah, begitu. Keluarga yang harmonis akan menjadikan anak itu semangatnya itu optimal. Begitu sebaliknya, orang tua yang tidak harmonis, yang bercerai, tentu berdampak buruk juga terhadap perkembangan belajar anak. Yang kelima, melakukan hubungan seksual secara aktif. Nah, ini memang di usia remaja memang rentan begini. Jadi peran orang tua memang sangat aktif lah dalam perkembangan anak, dalam kepribadian anak. Nah, selain yang 5 tadi yang telah saya sebutkan, itu masih banyak lagi dampak buruk akibat terjadinya perceraian. Jadi ya kita semisal nanti sudah kita menjadi orang tua, kita harus berpikir 2 kali lah untuk tidak terjadi sebuah perceraian. Next, akibat perceraian yang akan sangat dirasakan oleh anak. Nah, tadi kan dampaknya. Sekarang akibat yang lebih ke perasaannya si anak yang akan sangat dirasakan oleh anak. Yang pertama, perasaan kehilangan arti keluarga. Kondisi ini anak merasa diabaikan dan kesepian. Ya. Yang kedua, kualitas hubungan dengan orang tua menurun. Anak lebih menutup diri untuk membatasi hubungan dengan orang tua. Yang ketiga, membenci orang tua. Nah, ini yang sangat sangat fatal lah ya. Bahkan anak yang membenci orang tua itu bahkan ada yang sampai melakukan tindak kriminal, pemberontakan itu kepada orang tua. Bahkan bisa sampai memberontak kepada dunia luarnya yang ia rasa tidak aman. Yang keempat, rasa tidak aman. Yang keempat, memang ya orang tua memang memang harus melindungi anak. Jadi jika orang tuanya sudah bercerai, jadi rasa tidak aman dari seorang anak itu pasti sudah ada. Rasa tidak aman dari seorang anak pasti sudah timbul ya. Yang kelima, sedih yang mendalam. Yang keenam, kesepian. Yang ketujuh, untuk kesepian ini ya kurangnya hubungan interpersonal dari keluarga karena sudah adanya perceraian. Ya, anak jadi murung dan kesepian. Yang ketujuh, marah ataupun kesal. Ya, yang kedelapan, menyendiri. Nah, itu merupakan akibat perceraian yang akan sangat dirasakan oleh anak. Jadi saran saya, kita sudah ada dalam lembah perkawinan, kita pikir 2 kali. Misalnya ada masalah, kita pikir 2 kali untuk tidak melakukan perceraian. Karena memang dampaknya pada anak itu memang sangat banyak, sangat fatal dampak negatif yang akan dirasakan oleh anak. Nah, namun jika sudah memang terjadi perceraian, memang sudah tidak bisa diperbaiki lagi hubungannya, tapi hubungan dengan anak itu tetap terjalin, tetap terjaga, karena itu akan merupakan membantu perkembangan psikologis anak itu sendiri. Nah, itu saran saya. Demikian materi penjelasan presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.